Terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak sudah datang ke sini. Mudah-mudahan pengajian hari ini bermanfaat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikasih sehat, dikasih bahagia, dikasih tenaga dan dikasih kemampuan untuk hadir bertaklim, berbagi ilmu untuk kemuliaan dunia akhirat. Wise Woman Taklim mulai digarap sejak adanya Wise Woman, dan Wise Woman itu ada sejak 2014, di mana saya mengajak begitu banyak perempuan-perempuan berdaya guna untuk bersinergi demi kemuliaan dunia akhirat. Dan bapak-bapak sekalian, berkat Bai'ataul Karim kita dikasih tempat di sini yang nyaman, pakai AC, dikasih teh Pakistan yang lezatos, pokoknya barokah buat Bai'atah. Jadi inilah yang saya ingin sekali kita semua mendukung seterusnya, karena kalau perempuan cerdas dan punya ketauhidan yang kuat, insya Allah anak keturunannya yang kelak nanti mimpin Indonesia lebih cerdas lagi dari kita. Alhamdulillahirabbil alamin, fatis samawati wal ard. Alhamdulillahirabbil alamin, halakal insani fi ahsani taqwim. Sampaikan kenapa saya ambil tema begini, karena tahun depan itu peringatan 1 abad jatuhnya Turki. Dalam jatuhnya Turki itu, Turki jatuh oleh yang namanya Inggris. Itu ada 5 perjanjian. Tidak boleh mempelajari Islam, tidak boleh memperluas ajaran Islam, dibikin sekuler sedemikian rupa. Dalam pelarangan menyebarluaskan ajaran Islam, dilarang menyebarkan Al-Quran, pembacaan Al-Quran, dibikin berjarak habis dengan Allah. Bahkan Hagia Sophia dirubah menjadi gereja. Ada hal yang paling menarik di dalam pembelajaran jatuhnya Turki Utsmaniyah. Ilmu-ilmu yang diambil dari Turki dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan Barat, tapi kemudian disimpan dokumentasinya di Inggris. Saya kebetulan waktu saya ke Mesir, saya lihat sisa-sisa kekuasaan Eropa itu masih nampak. Tapi semua ilmu yang diambil dari era Islam, baik di Turki maupun di Mesir, dianggap tidak pernah ada, ditutup sumbernya. Dan mereka menyatakan sebagai sumber pengetahuan dari mereka. Kalau dalam bahasa yang saya pelajari, ini bagian dari Mukazibin. Kita belajar tentang algoritma, sebenarnya Tesla. Sebenarnya dari Islam, Al-Khawarij. Kedokteran, orang tahunya cuma kedokteran India, kedokteran Cina, kedokteran Barat. Dari Islam, dari Ibnu Sina. Dan kalau belajar kemudian dikembangkan oleh yang namanya Jepang, ternyata sumber pembelajaran tentang kesehatan Jepang pun sumbernya dari Islam. Islam misalnya menemukan seluruh penyakit dalam tubuh manusia, penyakit fisik ya, dan penyakit hati. Kalau penyakit hati bahkan tidak ada jalan lain kalau dalam ayat dalam Yunus 10 mau berubah di Al-Quran. Dalam temuan Jepang, seluruh penyakit dalam tubuh manusia fisik sebabnya adalah kejiwaan, bukan yang lain. Al-Quran dengan tegas-tegas menyatakan, perhatikan makanan kamu, bahwa makanan itu harus halalan thayyiban. Selama Anda menikmati riba, tidak akan ada berkah bagi diri Anda, keluarga Anda, dan negara Anda. Ya wajarlah kalau semua orang terkena pinjol. Karena ada uswah yang sari, bukan uswah tun hasanah, tapi uswatun sari, keteladanan yang buruk, yang parah. Ya akhirnya terkena lah masyarakat pinjol, gak karu-karuan. Ini kelihatan dari angka-angka ini. Saudara-saudara Anda kelas menengah bawah nanti bulan September akan terima 30 kg beras, bukan lagi duit 300.000. Marah nggak jadinya? Nggak bakal marah dia. Orang dapat beras 30 kg gimana? Mahasiswanya diapain? Dikasih beasiswa. Habis semuanya terbeli. Habis semua terbeli. Para intelektualnya dikasih jabatan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah naik kelas.
dari lower middle income menjadi upper middle income, dari negara berpendapatan kelas menengah ke bawah menjadi negara berpendapatan kelas menengah ke atas. Apa indikatornya? Batasan kemiskinannya naik dari 1,1 dolar per hari menjadi 3,9 dolar per hari. Kemarin saya bilang kalau pakai 3,9 dolar per hari maka jumlah orang miskin 60%. Serta-merta Bank Dunia menurunkan dalam kajian tentang kemiskinannya menjadi sekitar 2,5, maka yang didapat adalah 40% masyarakat Indonesia miskin. Gitu. Apa dampaknya kemiskinan itu? Harus naikin pendapatan untuk belanja kan? Kalau pendapatan bebannya apaan? Pajak. Pajak apa lagi yang bisa dipakai? Kenalah pajak pendidikan sama sembako. Kalau nggak cukup, utang. Berarti lu nang seperangkap. Gitu bacanya. Nah, ini bukti bahwa orang-orang kaya itu menguasai APBN. Ini 58,2 ini terhadap APBN. Jadi mereka bisa berhadapan dengan APBN hanya 10 orang ini 60%-an. Terhadap aset 25%-an. Artinya mereka mendikte habis-habisan. Artinya sesungguhnya, Indonesia cuma dikuasai 29 orang. 9 orang di partai politik, 9 orang di hakim konstitusi, 10 orang di oligarki, 1 orang presiden, 29 cuma. Tapi dampaknya begini, lahirlah kemudian di antara kita untuk tidak saling percaya. Lahirlah kemudian masyarakat yang kemudian berantakan, disorder. Lahirlah masyarakat yang suka melakukan pembangkangan tapi tidak menyelesaikan masalah. Ini dilakukan oleh Belanda sejak lama dan kemudian diikuti terus oleh Indonesia, oleh elit-elit Indonesia sejak sekarang. Maka saya sebut sebagai sesungguhnya pemerintahan itulah pemerintahan yang false authority. Apa itu false authority? Otoritasnya semu, otoritasnya palsu. Kalau kita mau fair menakar keberhasilan sama kegagalan, begini mestinya ukurnya. Ada 9 indikatornya. Satu saat ibu-ibu datang ke sini lebih karena panggilan spiritual atau intelektual atau emosional? Ada yang paling utama, pasti spiritual. Baru kemudian emosional dan intelektualnya ngikut. Betul? Siapa yang menggerakkan itu? Itu berarti ini ruh. Dengan demikian, manusia di dunia pada hakikat adalah manusia yang tunduk pada Islam. Siapapun dia. Kepribadian itu dirumuskan dengan baik oleh Allah. Kamu harus begini, kondisinya begini, kondisi. Bahkan untuk menjadi mulia, orang yang kekurangan itu tidak boleh menunjukkan kekurangannya. Ya. Kalau dia berputar secara menyeluruh, dia punya kecerdasan sosial. Setelah dia punya kecerdasan individual, dengan modal begini, muncul dia punya kecerdasan sosial. Disitulah ketemu pada pribadi yang disebut dengan Khairul Bariyah. Kalau secara masyarakat disebutnya sebagai untung hari umatin, harijat linas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian dalam prinsip ini, kata kuncinya di sini. Kepemimpinan yang melahirkan komitmen atas aspirasi, kepemimpinan yang melahirkan kesejahteraan pemerintahan sampai berujung dengan true authority. True authority itu akan melahirkan true certainty, satu keadilan yang sejati, sehingga melahirkan masyarakat yang saling percaya, teratur dan patuh. Masyarakat Amerika ditanya oleh majalah Time, siapa pemimpin besar paling berpengaruh di dunia, kata majalah Time. Mereka berdebat habis-habisan. Anda langsung bisa menjawab Muhammad, tapi Anda tidak pernah tahu riwayat berpikirnya. Di sini kelemahan orang Indonesia. Shortcut dia tanpa memahami konten. Perdebatan panjang tentang nama. Nama panjang sekali. Keluarlah seorang Yahudi bernama Jules Wasserman. Jules Wasserman adalah guru besar Chicago University. Guru besar pada psikoanalisis. Dia bilang gini, si Yahudi bilang, ini kalau kita terus-terusan berebut nama, nyebut nama, nggak bakal beres. Kata Jules Wasserman. Kita harus bikin kriteria. Oke, kita sepakat. Bikin kriteria. Keluarlah kriterianya 3.
Pemimpin besar paling berpengaruh, kriteria pertamanya adalah jika dia melindungi pengikut atau rakyatnya. Kalau dalam berumah tangga berarti kita ngapain? Ngapain? Melindungi anak-anak kita. Wajar kan jadinya? Oke, yang kedua sekarang, mencerdaskan dan menyejahterakan pengikut atau rakyatnya. Di rumah ngapain berarti? Mencerdaskan anaknya dan menyejahterakan anak. Yang paling berat, baik di rumah tangga maupun di masyarakat. Yang ketiga, ada 3 indikatornya. Kita harus menumbuh kembangkan. Yang pertama, keyakinan. Kedua, yang ketiga yang paling berat, perjalanan ke depan adalah benar. Al-Quran. Jadi konkret di sini sesungguhnya dari 3 kriteria ini mereka sepakat nama pertama adalah Muhammad Rasulullah SAW. Ini tahun 74 keluarlah bukunya Michael Hart pada tahun 82. 100 tokoh besar di dunia. Tokoh pertama Muhammad. Tahun 82. Selama 30 tahun Michael Hart dihajar oleh masyarakat Yahudi. Kenapa Anda mempertahankan buku Anda? Michael Hart menjawab. Kalimatnya sederhana sekali dijawab oleh Michael Hart. Dan ini tidak akan pernah bisa saya lupa. Terbayangkankah oleh Anda dari seorang manusia yang pengikutnya hanya 4 orang saja, 5 orang termasuk istrinya, akhirnya menumbuhkan pengikut miliaran orang, dan diantara yang miliaran itu kata Michael Hart, mereka bersedia mati untuk membela keyakinan. Pertanyaannya, ajaran mana yang bisa seperti itu? Diam Yahudi itu semua. Rumus ini saya bandingkan dengan kata pembukaan Undang-Undang 45. Sama apa Pak? Sama. Yang bodoh jadi siapa? Yang bodoh berarti yang jadi pemerintahan, karena kita sudah mikir duluan tahun 45 daripada mereka. Iya. Beginilah cerita hidup jadinya. Kekayaan termahal adalah ketenangan hati, ketentraman hati. Bukan uang, bukan apa-apa, tapi ketenteraman dan kedamaian hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah karena saya bodoh, saya punya kekurangan. Benar sepenuhnya karena Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menunjukkan bahwa mengkhawatirkan negara kita. Itu kita harus mendalami nih. Kira-kira solusinya seperti apa? Kalau kita ingin fakta-fakta yang lebih clear seperti apa, sehingga apa? Kita ke depan memiliki visi yang sama, apa yang harus kita lakukan agar negara kita ini bisa bangkit ya, tidak terjerembab pada negara riba. Kan sekarang banyak sekali ustadz bicara tentang akhir zaman. Dan ramalan para ustadz-ustadz yang saya dengar di Darut Tauhid di mana-mana adalah Indonesia atau Islam itu akan muncul kejayaan. Apakah begitu sebetulnya? 2 kekuatan besar itu yang akan berperang itu adalah China dan Yahudi. Lalu Indonesia akan menjadi kendaraannya China di sana. Apakah yang seperti ini begitu? Bagaimana kita mau pilih siapa lagi? Abang ajarkan ini, kekayaan termahal adalah ketenangan hati menjadi bekal banget. Karena kita emak-emak nih sekarang stres luar biasa, kondisi ekonomi amburadul, sekolah anak repot, barang sembako naik semua. Pemerintah yang gagal paham terhadap aspirasi emak-emak sampai emak-emak sering turun ke jalan termasuk saya. Ada nggak sih kemungkinan Indonesia membaik di 2024? Sebagai pengamat ekonom yang islami, aku berharap jawaban abang bisa melegakan kami. Pertanyaan saya, apakah kita masuk dalam sistem demokrasi yang jelas-jelas sistem kafir, terus menjadi ikut bermain di dalam atau di luar, seperti halnya Rasulullah di Mekah? Sekarang posisi dunia umat Islam harusnya hijrah. Betul. Harus hijrah karena seluruh dunia 94% tunduk pada sistem kapitalis. Artinya kita harus betul-betul meninggalkan. Nah, apakah kemudian bisa kita ikuti BRICS? Nanti dulu, karena BRICS pada hakikatnya adalah sama dengan Barat.
Maka tadi ibu-ibu tetap bersemangat memilih 2024, lalu tetap bersemangat ngambil pilihan, maaf ya, ke pihak-pihak tertentu. Saya bilang enggak, gunakan Al-Quran sebagai pedoman untuk mengambil keputusan. Wailul lil mutaffifin, wailul lil mukadzibin. Apa bu artinya? Celaka bagi mereka yang melakukan penipuan, celaka bagi mereka yang melakukan penipuan, dusta. Dan tidak pernah ada yang namanya keselamatan, ketentraman, kedamaian. Itu makanya rezim mereka bermaksud berlanjut. Karena tidak ada ketentraman dan kedamaian, padahal sudah mau selesai jabatan. Berpolitik model kayak gimana, Ibu? Berpolitik dalam basis seperti yang berlaku pada Siratul Nabawiyah, atau berpolitik model Barat? Apa itu berpolitik? Apa, Bu? Milih pemimpin. Bukan. Berebut kuasa. Jadi berpolitik secara praktis adalah pada hakikatnya berebut kuasa. Dalam ubud dunia, berebut kuasa itu sama dengan apa? Cinta dunia. Berebut tahta. Ketika berebut kuasa adalah berebut tahta, tahta adalah kuasa, maka statusnya adalah wahan, ubud dunia. Maka dari situ menjadi logis bahwa wotah 30% adalah menyesatkan. Karena telah mengajarkan wanita tampil di muka publik untuk berebut kuasa dan tahta. Apa yang paling mengajarkan dalam kehidupan ini? Pola pemikiran, pola pandangan yang sangat optimistis. Ajaran apa? Islam. Kenapa? Kenapa Islam mengajarkan optimis? Islam mengajarkan demikian cara berpikir optimis ke depan. Dalam keadaan apapun. Karena pada hakikatnya la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La tu'akhidna in nasina akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Kalimat kunci maulana fansurna ala qaumil kafir. Anda harus melakukan perlawanan dengan sikap aktif. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu dosen mendapatkan